Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seluruh majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, dan insyaallah kita semua selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat lahir dan batin. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ujian semester adalah satu ujian yang memang harus diikuti oleh setiap pelajar dimanapun belajar, bahkan di perguruan tinggi pun, bahkan sampai program S3 pun tetap harus ada ujian. Tadi sudah dijelaskan oleh Buya Idrianto Faisal dan juga Ustaz Komar sudah menjelaskan. Namun ada satu kata yang perlu saya katakan. Dalam setiap usaha dan ikhtiar, termasuk dalam belajar, bahkan sedang dalam ujian ini pun, ada satu kata yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tawakal yang sebenarnya adalah sudah dimulai dengan doa. Yang namanya tawakal itu sudah dimulai dengan ikhtiar maksimal, optimal, sebaik mungkin. Namanya tawakal itu. Jadi jangan hanya sekedar tawakal namun ikhtiar tidak ada. Jangan hanya sekedar tawakal, doa mohon kekuatan, mohon kemudahan dari Allah tidak ada. Apalagi kalian adalah santri. Dan di antara ikhtiar maksimal, optimal dalam belajar itu dan termasuk dalam ujian, karena kita tahu di pesantren itu, bahkan dalam sistem pendidikan yang sebenarnya, ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Maka salah satu juga yang harus diperhatikan oleh setiap pelajar, apalagi santri, bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya sekedar nilainya saja yang bagus. Bukan, nilai yang bagus perlu, ya. Nilai yang bagus penting, iya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana ilmu itu berkah dan bermanfaat. Ini perlu saya sampaikan. Sekali lagi, bagaimana ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana ilmu itu bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk kita pertama kali, diri kita sendiri. Bagaimana ilmu itu bukan cuma sekedar hafal, bukan sekedar teori, tapi bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk masyarakat kita, bermanfaat untuk agama kita, bermanfaat untuk bangsa dan negara kita, bahkan bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Paham? Paham? Kenapa Abi katakan seperti ini? Karena Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang paling tinggi ilmunya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan hanya yang paling pintar berteori, bukan.
bukan yang paling tinggi ya pendidikannya, bukan, tapi bagaimana dia itu bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang banyak, bukan hanya untuk dirinya saja, untuk orang banyak, bukan hanya untuk keluarganya saja, bahkan untuk agama, bangsa dan negara, bahkan untuk kehidupan umat manusia di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Disinilah pentingnya bahwasanya tawakal tidak cukup hanya sekedar berserah diri semua kepada Allah. Tawakal harus dimulai dengan doa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Laksanakan segala apapun perintah-perintah Allah. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Hal-hal yang sunnah dalam agama kita pun jangan ditinggalkan. Mohon kepada Allah. Jangan lupa minta doa kepada orang tua. Kenapa? Karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan jangan lupa jaga akhlak kalian dengan guru-guru yang mengajar kalian atau siapapun guru-guru kalian. Maka Abi sering mengatakan kepada kalian, tidak ada bekas guru. Siapapun orang yang pernah mengajar kita dimanapun kita, baik ketika kita di TK, baik ketika kita di PAUD, baik ketika kita di SD, di Ibtidaiyah, di Sanawiyah, di Aliyah, atau sampai di Majlis Taklim, atau bahkan sampai di perguruan tinggi, guru-guru kita itu adalah orang-orang yang sudah berjasa dan orang-orang yang sudah memberikan hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Makanya hormati guru kalian. Insya Allah disitulah ilmu kalian akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu kalian akan bermanfaat. Paham ya? Oke. Jadi tawakal bukan sekedar bertawakal. Saya berserah diri kepada Allah. Saya yakin saya kalau sudah berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong. Iya, tetapi dalam Islam dan dalam ajaran agama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawakal berserah diri kepada Allah itu harus dimulai dengan doa, memohon kepada Allah, harus dimulai dengan ikhtiar maksimal, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Paham? Paham? Anak-anakku sekalian, jadi akhlak kalian dijaga. Nah, salah satu yang membuat ilmu manfaat itu apa? Jujur. Dalam belajar tuh jujur gitu. Dalam ujian tuh jujur. Tolong jangan ada yang nyontek. Karena kejujuran itulah yang menggambarkan siapa diri kalian gitu loh. Ya. Paham ya? Jadi jangan sampai nggak jujur. Itu salah satu bentuk akhlak. Hormati, bukan hanya sekedar guru kalian, teman-teman kalian hormati. Jangan ganggu. Dan salah satu akhlak juga dalam kita belajar, harus kita jaga kebersihan tempat kita belajar, kebersihan di mana kita belajar. Dan salah satu akhlak dan etika di dalam belajar pun, tutur kata kita harus kita jaga. Fahim tuh? Fahim tuh? Bisa? Bisa? Insya Allah bisa. Semangat? Semangat? Allahu Akbar. Jadi belajar bukan hanya sekedar tawakal, tapi tawakal yang dimulai dengan doa, dimulai dengan ikhtiar maksimal, optimal sebaik mungkin. Akhlak dijaga, hormat kepada guru dan teman-teman, dan istilah tidak ada bekas guru. Jaga kebersihan tempat belajar kalian, jaga kebersihan kamar kalian, jaga kebersihan kamar mandi tempat kalian, ya, mandi dan sebagainya. Semua tempat-tempat di mana kalian berada itu dijaga kebersihannya. Kenapa? An-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan itu tanda daripada iman. Yang paling penting lagi, bukan hanya sekedar menjaga kebersihan tempat.
tapi jaga juga kebersihan pakaian kalian dan badan kalian. Ini jangan mentang-mentang sibuk ujian kagak mandi. Ada? Nggak mandi. Ya Allah, sehingga temen-temennya ngebauinya udah bau apek ya. Tapi Abi yakin insya Allah anak-anak Nurul Ilmi nggak ada yang seperti itu, amin. Karena kamar mandinya airnya banyak, bener nggak? Airnya berlimpah, alhamdulillah. Jaga kebersihan kalian. Dan gak kalah penting lagi, jaga kebersihan hati kalian. Salah satu menjaga kebersihan hati Anda ujian ini untuk apa? Niat yang lurus. Ya Allah, saya ujian ini ya Allah, selain saya ujian ini adalah untuk belajar, bukan belajar untuk ujian, lillahi ta'ala ya Allah, saya ujian itu ini untuk meningkatkan kualitas ilmu saya belajar ini dan memasuki ujian ini untuk mengetahui siap kadar dan ukuran keilmuan saya. Dan juga ya Allah, saya ikut ujian ini ya Allah semata hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Insya Allah. Selamat anak-anakku sekalian, kepada majelis guru ya, juga laksanakan tugasnya dengan baik. Kepada anak-anakku, laksanakan tugasnya juga dengan serius, belajar dengan khusyuk, dengan serius. Jangan lupa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doakan ibu bapak kalian. Halo, didoain enggak ibu bapaknya? Doakan guru-guru kalian. Didoakan enggak? Doakan pesantren ini mudah-mudahan menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi tempat yang melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan Abi berdoa dan berusaha, insya Allah pemimpin-pemimpin masa depan insya Allah ada yang lahir dari pondok pesantren Nurul Ilmi. Insya Allah. Selamat anak-anakku sekalian. Insya Allah ridho, rahmat dan keberkahan Allah senantiasa menyertai kita semua. Kita semua sehat walafiat, diluaskan oleh Allah rezeki kita. Dan kalian pun yang belajar mudah-mudahan juga sehat dan belajar dengan mudah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati dan otaknya, diencerkan oleh Allah. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Allahu akbar. Semangat. 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 Allahu akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Seluruh majelis guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, dan insya Allah kita semua selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat lahir dan batin. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, ujian semester adalah satu ujian yang memang harus diikuti oleh setiap pelajar dimanapun belajar. Bahkan di perguruan tinggi pun
bahkan sampai program S3 pun tetap harus ada ujian. Tadi sudah dijelaskan oleh Buya Idrianto Faisal dan juga Ustaz Komar sudah menjelaskan. Namun ada satu kata yang perlu saya katakan. Dalam setiap usaha dan ikhtiar, termasuk dalam belajar, bahkan sedang dalam ujian ini pun, ada satu kata yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tawakal yang sebenarnya adalah sudah dimulai dengan doa yang namanya tawakal itu. Sudah dimulai dengan ikhtiar maksimal, optimal, sebaik mungkin, namanya tawakal itu. Jadi jangan hanya sekedar tawakal namun ikhtiar tidak ada. Jangan hanya sekedar tawakal, doa mohon kekuatan, mohon kemudahan dari Allah tidak ada. Apalagi kalian adalah santri. Dan di antara ikhtiar maksimal, optimal dalam belajar itu dan termasuk dalam ujian, karena kita tahu di pesantren itu bahkan dalam sistem pendidikan yang sebenarnya ujian itu untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Maka salah satu juga yang harus diperhatikan oleh setiap pelajar, apalagi santri, bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya sekedar nilainya saja yang bagus. Bukan. Nilai yang bagus perlu, iya. Nilai yang bagus penting, iya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana ilmu itu berkah dan bermanfaat. Ini perlu saya sampaikan. Sekali lagi, bagaimana ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana ilmu itu bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk kita pertama kali, diri kita sendiri. Bagaimana ilmu itu bukan cuma sekedar hafal, bukan sekedar teori, tapi bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk masyarakat kita, bermanfaat untuk agama kita, bermanfaat untuk bangsa dan negara kita, bahkan bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Paham? Faham? Kenapa Abi katakan seperti ini? Karena Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bukan yang paling tinggi ilmunya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan hanya yang paling pintar berteori, bukan yang paling tinggi ya pendidikannya, bukan, tapi bagaimana dia itu bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang banyak, bukan hanya untuk dirinya saja, untuk orang banyak, bukan hanya untuk keluarganya saja, bahkan untuk agama, bangsa dan negara, bahkan untuk kehidupan umat manusia di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Disinilah pentingnya bahwasanya tawakal tidak cukup hanya sekedar berserah diri semua kepada Allah. Tawakal harus dimulai dengan doa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Laksanakan segala apapun perintah-perintah Allah. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Hal-hal yang sunnah dalam agama kita pun jangan ditinggalkan. Mohon kepada Allah. Jangan lupa minta doa kepada orang tua. Kenapa? Karena ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Dan jangan lupa jaga akhlak kalian dengan guru-guru yang mengajar kalian atau siapapun guru-guru kalian. Maka Abi sering mengatakan kepada kalian, tidak ada bekas guru. Siapapun orang yang pernah mengajar kita dimanapun kita, baik ketika kita di TK, baik ketika kita di PAUD, baik ketika kita di SD, di ibtidaiyah, di sanawiyah, di aliyah,
atau sampai di majelis taklim atau bahkan sampai di perguruan tinggi, guru-guru kita itu adalah orang-orang yang sudah berjasa dan orang-orang yang sudah memberikan hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Makanya hormati guru kalian. Insya Allah disitulah ilmu kalian akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu kalian akan bermanfaat. Paham ya? Oke. Jadi tawakal bukan sekedar bertawakal. Saya berserah diri kepada Allah. Saya yakin saya kalau sudah berserah diri kepada Allah, Allah pasti akan menolong. Iya, tetapi dalam Islam dan dalam ajaran agama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawakal berserah diri kepada Allah itu harus dimulai dengan doa memohon kepada Allah, harus dimulai dengan ikhtiar maksimal, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Paham? Paham? Anak-anakku sekalian, jadi akhlak kalian dijaga. Nah, salah satu yang membuat ilmu manfaat itu apa? Jujur. Dalam belajar tuh jujur gitu. Dalam ujian tuh jujur. Tolong jangan ada yang nyontek. Karena kejujuran itulah yang menggambarkan siapa diri kalian gitu loh. Ya. Paham ya? Jadi jangan sampai nggak jujur. Itu salah satu bentuk akhlak. Hormati, bukan hanya sekedar guru kalian, teman-teman kalian hormati. Jangan ganggu. Dan salah satu akhlak juga dalam kita belajar, harus kita jaga kebersihan tempat kita belajar, kebersihan di mana kita belajar. Dan salah satu akhlak dan etika di dalam belajar pun, tutur kata kita harus kita jaga. Fahim tuh? Fahim tuh? Bisa? Bisa? Insya Allah bisa. Semangat? Semangat? Allahu Akbar. Jadi belajar bukan hanya sekedar tawakal, tapi tawakal yang dimulai dengan doa, dimulai dengan ikhtiar maksimal optimal sebaik mungkin. Akhlak dijaga, hormat kepada guru dan teman-teman, dan istilah tidak ada bekas guru. Jaga kebersihan tempat belajar kalian, jaga kebersihan kamar kalian, jaga kebersihan kamar mandi tempat kalian, ya, mandi dan sebagainya. Semua tempat-tempat di mana kalian berada itu dijaga kebersihannya. Kenapa? An-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan itu tanda daripada iman. Yang paling penting lagi, bukan hanya sekedar menjaga kebersihan tempat, tapi jaga juga kebersihan pakaian kalian dan badan kalian. Ini jangan mentang-mentang sibuk ujian kagak mandi. Ada? Ada? Nggak mandi. Ya Allah, sehingga temen-temennya ngebawainya udah bau apek ya. Tapi Abi yakin insya Allah anak-anak Nurul Ilmi nggak ada yang seperti itu, amin. Karena kamar mandinya airnya banyak, bener gak? Airnya berlimpah, alhamdulillah. Jaga kebersihan kalian. Dan gak kalah penting lagi, jaga kebersihan hati kalian. Salah satu menjaga kebersihan hati Anda, ujian ini untuk apa? Niat yang lurus. Ya Allah, saya ujian ini ya Allah, selain saya ujian ini adalah untuk belajar, bukan belajar untuk ujian, lillahi ta'ala ya Allah, saya ujian itu ini untuk meningkatkan kualitas ilmu saya belajar ini dan memasuki ujian ini untuk mengetahui siap kadar dan ukuran keilmuan saya. Dan juga ya Allah, saya ikut ujian ini ya Allah semata hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Insya Allah. Selamat anak-anakku sekalian, kepada majelis guru ya, juga laksanakan tugasnya dengan baik.
Kepada anak-anakku, laksanakan tugasnya juga dengan serius, belajar dengan khusyuk, dengan serius. Jangan lupa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doakan ibu bapak kalian. Halo, didoain enggak ibu bapaknya? Doakan guru-guru kalian, didoakan enggak? Doakan pesantren ini, mudah-mudahan menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi tempat yang melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan Abi berdoa dan berusaha, insya Allah pemimpin-pemimpin masa depan, insya Allah ada yang lahir dari pondok pesantren Nurul Ilmi. Insya Allah. Selamat anak-anakku sekalian. Insya Allah ridho, rahmat dan keberkahan Allah senantiasa menyertai kita semua sehat walafiat, diluaskan oleh Allah rezeki kita, dan kalian pun yang belajar mudah-mudahan juga sehat dan belajar dengan mudah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan otaknya, diencerkan oleh Allah. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Allahu akbar. Semangat. 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 Allahu akbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.